Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat AVR? Oke, kali ini AVR akan memberikan informasi tentang pewarnaan anodes chamber AVR ya teman-teman ya. Mulai dari sunblasting, lalu kemudian anodes, pewarnaan, lalu kemudian sealing. Bagaimana prosesnya teman-teman? Simak videonya sampai akhir agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang lengkap. Oke teman-teman, setelah proses sunblasting selesai, kita langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses polishing kimia teman-teman. Di sini saya akan campurkan ketiga bahan kimia ini. Ya, ini seperti ini jadinya teman-teman. Ini karena sudah habis, saya akan tambahkan ketiga bahan kimia ini. Sebelumnya sudah saya timbang teman-teman. Ini proses ini sangat penting dan ukuran atau takaran itu harus pas supaya nanti hasil anodesnya itu bagus ya teman-teman ya. Nah, kita campur ketiga bahan kimia ini supaya nanti hasilnya bagus teman-teman. Ini takarannya harus pas. Jadi anodes itu yang penting teknik anodesnya, tata caranya itu benar, itu akan menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman ya. Dimanapun tempat atau jasa anodes itu semua sama teman-teman. Nggak ada yang istilahnya katanya ada, saya pernah dengar high anodes, itu nggak ada teman-teman. Karena sebenarnya cairan yang digunakan itu sama, semuanya sama. Metodenya sama, hanya saja teknik pengerjaannya kadang-kadang yang berbeda teman-teman. Jadi memang anodes ini butuh kesabaran dan ketelitian. Jadi kadang-kadang ada sebagian teman-teman jasa anodes, mungkin mereka ingin cepatnya, jadi ada proses-proses yang ditinggal teman-teman. Karena anodes kalau mau bagus itu prosesnya harus benar, harus tepat, dan jangan sampai ada yang ketinggal satu proses pun ya teman-teman ya. Nanti hasilnya akan bagus ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya campurkan ketiga bahan. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi dari cairan ini, akan kita panaskan dulu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita panaskan dulu cairannya. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil setelah diproses pengkilapan kimia ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, cairannya saya rasa sudah cukup panas. Ini sebelum proses pengkilapan kimia teman-teman ya, seperti ini dia. Ini baru turun dari sunblast ya teman-teman ya. Akan kita coba celupkan dalam cairan kimia yang sudah saya panaskan. Jadi hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kalau mau nyoba jangan lupa pakai masker ya teman-teman ya. Ini karena cairan kimia cukup tajam teman-teman. Nah, perendaman nggak usah lama-lama teman-teman, hanya hitungan detik ya, 5-10 detik dia sudah bagus teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman. Wow, lihat tuh reaksi dari kimia itu seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar atau coba-coba anodes, tetap hati-hati karena ini cairan kimia cukup berbahaya teman-teman. Usahakan di luar ruangan, jangan di dalam ruangan ya teman-teman ya. Alat anodes ini saya sederhana aja teman-teman ya. Yang penting metodenya benar, tekniknya benar, itu hasilnya nggak kalah dengan tempat-tempat anodes yang sudah pabrikasi ya teman-teman ya, atau yang skala besar, itu nggak kalah teman-teman. Ini alat-alat atau media yang saya gunakan ini sederhana aja teman-teman. Nanti kalau untuk hasil nggak kalah ya teman-teman ya. Oke, kita cek sudah atau belum. Kita bilas dengan air teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman, mengkilap ya. Oke, ini nggak bisa cairan ini nggak bisa digunakan di semua
material aluminium ya teman-teman ya, atau material dural. Seri dural itu menentukan bagus atau tidaknya dengan proses ini teman-teman. Oke, terima kasih, lanjut teman-teman. Nah, ini perbedaan sebelum dan setelah melalui proses kimia ya teman-teman ya. Oke, ini sebelum diproses kimia, dan ini yang sudah diproses kimia. Mengkilat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah proses polishing kimia selesai, kita bisa masuk ke proses selanjutnya. Ini nanti proses cleaner, lalu kemudian proses anodase, pewarnaan, cleaner, dan kemudian sealing teman-teman ya. Oke, saksikan terus teman-teman. Kita lanjut. Oke, ini proses cleaner teman-teman. Jadi supaya nanti warnanya nggak belang ya teman-teman ya. Jadi menghilangkan sisa-sisa kimia waktu polishing kimia tadi teman-teman. Jadi nanti warnanya nggak akan belang. Kita cleaner dulu supaya bersih, nggak ada cairan kimia yang tertinggal. Nanti warnanya bisa rata sempurna dan bagus ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, setelah di cleaner, dibilas air dengan bersih, bisa kita langsung naik ke anodase. Ini proses anodase teman-teman. Jadi seperti ini proses anodase menggunakan power supply, ampere dan voltnya itu disesuaikan. Oke, lanjut nanti ke proses pewarnaan ya teman-teman ya. Ini mungkin waktunya sesuai warna ya teman-teman ya. 15 sampai 35 menit sesuai warna yang akan diaplikasikan teman-teman. Oke teman-teman, setelah proses anodase selesai, baru kita bisa masuk proses pewarnaan ya teman-teman ya. Kebetulan ini yang saya gunakan ini warna hijau ANK teman-teman, atau green ANK ya. Ditunggu 5 sampai 10 menit teman-teman, tergantung sesuaikan dengan warna yang diinginkan ya teman-teman ya. Seberapa pekatnya kita sesuaikan. Oke teman-teman, lanjut nanti kita proses terakhir sealing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk proses terakhir ya teman-teman ya. Ini proses sealing teman-teman. Sealing itu sangat penting sekali. Fungsinya dia untuk mengikat warna. Setelah proses anodase tadi ada oksidasi, pori-pori terbuka, lalu ada pewarnaan. Warna meresap ke dalam material aluminium atau dural itu. Setelah warna meresap ke dalam pori-pori, baru kita tutup pori-porinya kembali. Jadi warna akan terperangkap di dalam material chamber itu ya teman-teman ya. Nanti akan kita tes kalau anodase itu bagus, ketika dicuci dengan sabun nggak akan luntur teman-teman. Oke, kita lanjut, nanti kita tes dicuci dengan sabun ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses terakhir, proses sealing. Akan kita cuci ya teman-teman ya dengan sabun, apa dia luntur atau tidak. Dia kalau luntur berarti anodase-nya nggak jadi ya teman-teman ya. Tapi kalau dicuci dengan sabun dia tidak luntur, sudah dipastikan nanti warnanya akan tahan lama ya teman-teman ya. Oke, kita langsung tes menggunakan sabun ya. Oke teman-teman ya, busanya masih tetap berwarna putih. Artinya anodase-nya bagus teman-teman, jadi nggak mudah luntur nantinya ya teman-teman ya. Karena warna sudah terikat di dalam pori-pori atau di dalam material aluminium ini teman-teman ya. Jadi warna benar-benar meresap, lalu kemudian proses sealing itu ditutup. Jadi benar-benar warnanya terperangkap di dalam material teman-teman. Tidak hanya di luar material ya. Kalau di luar material itu akan cepat luntur, dicuci aja hilang biasanya, dicuci dengan sabun. Oke, coba kita lihat teman-teman. Oke ya, warnanya bagus teman-teman. Oke, sempurna teman-teman, warnanya hijau, sangat cantik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai sampai goyang-goyang nih teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya dari Aver ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.